lagi. Kita lanjutkan ke pertemuan kedua kita. Tadi seperti sudah disampaikan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang isti'adzah atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim terkait dengan hukum dan maknanya. Kemudian kita juga akan membahas tentang fadilah atau kedudukan surah Al-Fatihah, nama-namanya, dan juga kandungannya secara global. Mengapa kita harus tahu soal isti'adzah ini? Gitu ya. Penting ya, karena ini kita selalu baca gitu. Kita dengar orang tua kita, guru kita, kalau mau baca Quran itu selalu diawali dengan isti'adzah. Namun mungkin ada yang belum tahu gitu. Sebenarnya kedudukan hukumnya seperti apa? Kalau misalnya kita nggak baca isti'adzah sebelum baca Al-Quran tuh gimana hukumnya? Kemudian bacaan isti'adzah itu apakah a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau adakah bacaan yang lainnya? Baik. Jadi isti'adzah itu adalah bacaan yang kita gunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan ya. Jadi ini doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita agar kita itu terhindar dari godaan setan. Nah, bacaannya isti'adzah itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti yang kita sudah hafal dan biasa kita gunakan bersama-sama gitu. Namun sebenarnya ini adalah bacaan yang bukan satu-satunya bacaan gitu. Ada bacaan lainnya yang bisa kita baca gitu. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah bacaan isti'adzah menurut pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. 3 orang imam dalam mazhab yang 4 ya. Imam Malik itu bisa dibilang pendirinya mazhab Maliki, kemudian Abu Hanifah itu adalah pendiri mazhab Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Gitu. Nah, menurut beliau bertiga ini bahwa bacaan isti'adzah itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya adalah a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitani, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Jadi setan itu memang adalah makhluk yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi musuh abadi kita gitu. Tidak ada yang dikerjakan oleh setan itu kecuali mengganggu kita sebagai manusia agar kita ini masuk neraka gitu. Jadi prestasi setan itu adalah bagaimana menjadikan sebanyak mungkin manusia, sebanyak mungkin anak cucu Nabi Adam itu masuk neraka. Kesuksesannya begitu. Makanya tiada hari bagi setan itu selain mengganggu kita manusia. Jadi kalau kita mau ngaji misalnya ya, wah itu baru mau niat itu. Setan berusaha agar niatnya ini berubah gitu. Nggak jadi amal gitu. Jadi kalau kita niat baik kan kita dapat pahala gitu. Kalau amalnya nggak terlaksana gitu. Tetapi kalau terlaksana itu lebih banyak pahalanya. Ada 10 pahalanya itu. Kan kemungkinan masuk surganya jadi lebih banyak kalau kita punya pahala 10 daripada cuma 1 gitu. Bahkan setan berusaha agar kita itu tidak punya niat baik sama sekali. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ta'uz atau isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terutama ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Nah, sebenarnya ada bacaan lain yang tidak masalah, tidak apa-apa kalau kita mau membacanya. Ini yang tadi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
itu berdasarkan kepada ayat dalam surat An-Nahl ayat 98. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Fa idza qara'ta, maka apabila engkau membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an, fasta'iz billahi, maka bermohonlah, bermohonlah perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, ini ayat yang menjadi dalil bahwa bacaan untuk berlindung kepada Allah, gitu, doa meminta perlindungan kepada Allah itu redaksinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berdasarkan ayat ini. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi persis ya bacaannya. Billahi minasyaitonir rajim. Cuma ininya dibaca a'udzubillah. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i terkait dengan redaksi bacaan isti'azah. Ada redaksi yang lain, yaitu ini, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Redaksi ini menurut Imam Hambali, di antara yang 4 itu Imam Hambali pendapat bahwa bacaannya adalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahannya, as-sami al-alim. Gitu. Dari mana beliau memiliki pendapat ini? Dasarnya, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 200 dan juga dalam surat Fussilat ayat 36. Ini surat ayatnya sama redaksinya. Kalau Ibu bisa buka di dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf 200 dan Fussilat 36 ini sama. Bunyinya itu wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Dan jika datang setan menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi Imam Ahmad menggabungkan antara ayat ini surat Al-A'raf ayat 200, Fussilat 36 dengan ayat yang Nahl ayat 96, ayat 98. Dengan ayat ini, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka bacaannya itu a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Nah, kita mau yang mana yang dibaca, monggo yang mana saja. Yang penting terutama kalau kita mau membaca Al-Qur'an, kita baca isti'azah dulu. Atau ketika kita merasa misalnya ada perasaan was-was gitu. Ketika mau sholat nih, ada was-was, saya sudah wudhu atau belum? Gitu. Saya batal atau enggak? Gitu. Atau was-was dalam masalah akidah. Itu kan sebenarnya was-was itu berasal dari setan gitu ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Gitu. Jadi setan itu memang memasukkan was-was. Was-was itu keraguan-raguan ke dalam hati kita. Kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setan ini memasukkan was-was ke dalam hati kita, ingin menggoyang, memunculkan keraguan dalam hati kita, keraguan dalam hati kita terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, was-was itu bahaya sekali. Jadi makanya di dalam surat An-Nas, ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang memasukkan was-was ke dalam kita itu, sampai doanya itu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai kita itu menyebut Allah itu dengan tiga namanya gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah a'udzu, aku berlindung
Birabbin nas.